Halo semua, saya Aulia Safara Husna ingin menyampaikan resume materi hari pertama ospek. Adanya tantangan global di bidang keamanan dan dinamika geoekonomi. Yang pertama, tantangan global di bidang keamanan, seperti adanya konflik dan ketegangan. Yang kedua, dinamika geoekonomi, yaitu adanya perang tarif dan dagang. Adapun dampak dinamika yaitu pertama, sumber daya alam yang semakin menipis, di mana sekitar 2 miliar orang kesulitan akses terhadap air bersih. Yang kedua, 1 dari 11 orang di dunia mengalami kelaparan dan kebutuhan sumber energi meningkat sekitar 2% setiap tahun. Yang kedua, adanya krisis iklim pada kehidupan, yaitu 99% orang di dunia menghirup udara berpolusi. Adanya disrupsi teknologi dan pekerjaan, yaitu 170 juta pekerja baru yang berkaitan dengan teknologi, keamanan, dan transisi energi. Yang kedua, 92 juta pekerjaan hilang di bidang teknis administratif, sekretaris, akuntan, dan lain-lain. Teknologi tidak bisa dicegah. Lalu, bagaimana manusia bisa meregulasi dan adaptasi dengan baik, yaitu dengan memperkuat sumber daya alam Indonesia. Ekonomi Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-16 dan GNI per kapita urutan ke-16 dengan jumlah 4.780, di mana itu masih kurang cukup dan harus lebih berusaha agar lebih meningkat, sehingga kita bisa hidup dengan sejahtera dan keluar dari negara berpendapatan menengah. Tujuan Indonesia saat ini salah satunya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Syarat transformasi ekonomi yang pertama, adanya kepemimpinan. Yang kedua, adanya tata kelola pemerintah. Yang ketiga, pembangunan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, pembangunan infrastruktur. Yang kelima, infrastruktur untuk swasembada pangan sinergi juga harus dikembangkan. Yang keenam, infrastruktur untuk menghubungi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi seperti Jawa dan Madura. Selanjutnya, infrastruktur untuk mendukung ketahanan lingkungan dan juga untuk mendukung jalan jembatan. Dan adanya fasilitas olahraga. Tujuan dari infrastruktur ini adalah untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, mendukung konektivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Unit penunjang akademik layanan bimbingan konseling yaitu ruang untuk mendengar, berbicara, dan tumbuh. Salah satu penyebab dari itu adalah toxic relationship yang mempengaruhi mental mahasiswa. Toxic relationship adalah hubungan tidak sehat sehingga membuat individu yang terlibat di dalamnya merasa tidak bahagia. Kekerasan sering terjadi dalam berpacaran. Sekitar 79,7% perempuan dan 20,3% laki-laki yang mengalami kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, masalah utang piutang, trauma pengasuhan orang tua, dan lain-lain. Dampak dari toxic relationship adalah mengalami trauma, terganggunya kesehatan mental, keinginan bunuh diri, dan kehilangan fokus. Ciri-ciri toxic relationship adalah yang pertama adanya pemaksaan, yang kedua adanya rasa takut, yang ketiga adanya rasa tidak percaya, dan yang keempat tidak bisa menjadi diri sendiri, serta kelima takut mengatakan sebenarnya. Untuk menghindari toksik tersebut, yang pertama adalah belajar saling menghargai dalam hal apapun. Yang kedua, mencari pendidikan relasi yang setara. Yang ketiga, adanya pemberdayaan secara struktural. Yang keempat, adanya intervensif emosional dan kognitif. 5 kunci kesuksesan yaitu kuasai diri bukan hanya ilmu. Temukan why kamu sejak awal, bangun jaringan sejak dini, berani mencoba. Gagal itu bonus.
dan adanya doa restu serta konsisten. Tempat sederhana bukan menjadi penghalang untuk sukses, tapi sukses itu datang dari kerja keras dan keinginan.